setiap orang upacara kerasukan mas. Selalu ada yang kerasukan. Kerasukan, tapi nggak jatuh. Dia cuma nangis, berdiri. Kemarin ini kan ada konten kreator itu kemari, udah izin sama Pak RT. Muncul. Kalau dari arah sana itu, dari sana yang nonton di pinggir sungai itu kelihatan ada api terbang. Terus kalau yang dari dalam video itu kelihatan pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening Maastuti. Selamat datang kembali di Telaga Sunyi sama saya Robit Anahdi. Pada episode kali ini kita akan memulai episode baru, yaitu episode eksplorasi horor. Untuk tempat kali ini kita sudah berada di Gunung Pelor, di salah satu desa di Kecamatan Kemeranjen. Nah, untuk eksplorasi horor kali ini kita juga sudah mendatangkan seorang, bisa dibilang narasumber atau seorang pemandu untuk menerangkan apa saja sih yang terjadi di Gunung Pelor, ataupun ada kegiatan-kegiatan apa saja yang dulunya membentuk Gunung Pelor ini. Langsung saja kita perkenalkan di sini. Bisa memperkenalkan diri ke teman-teman di rumah. Halo bro, nama saya Nailal. Asli warga sini. Kegiatan sehari-harinya ngapain Mas Nailal? Pulang pergi ke Purwokerto. Kuliah. Ya, penasaran ada apa dengan Gunung Pelor? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Ya, Mas Nailal, saya ada beberapa pertanyaan mengenai Gunung Pelor ini. Yang pertama adalah mengenai asal-usul atau sejarah dari Gunung Pelor itu sendiri itu gimana sih? Iya, jadi Gunung Pelor ini memiliki sejarah yang begitu heroik, di mana dulu itu pada tanggal 19 Desember 1948 itu terjadi agresi militer kedua. Nah, Belanda itu menyerang secara besar-besaran di Indonesia untuk menguasai Indonesia. Nah, pada saat itu tidak kalah cerdas, Jenderal Sudirman melakukan siasat agresi militer dengan cara gerilya. Dan kemudian taktik itu juga diikuti oleh para pejuang-pejuang lainnya. Contohnya kalau di sini itu Letnan Yasir Hadibroto. Nah, Letnan Yasir Hadibroto itu gerilya dari Cilacap, perjalanan dari Cilacap ke arah Bengkelung. Nah, dulu waktu itu pas gerilya itu tidak ada TNI itu nggak punya markas. Ini masih belum menetap gitu. Iya benar. TNI nggak punya markas dan markasnya itu di rumah-rumah. Nah, kemudian Letnan Yasir Hadibroto itu istirahat di Bengkelung menjelang maghrib. Tanpa disadari, dia itu diikuti oleh anjing Nika. Anjing Nika. Dalam perjalanannya ke Bengkelung itu diikuti anjing Nika. Setelah anjing Nika itu memastikan bahwa Letnan Yasir Hadibroto itu tepat istirahat di sana, kemudian anjing Nika itu melaporkan ke markasnya di Gombong, Benteng Vanderwyk. Nah, kemudian pukul 3 pagi menjelang fajar, itu semua pasukannya Letnan Yasir Hadibroto itu dikepung, Mas. Oleh tentara Belanda? Iya, dikepung pukul 3 pagi. Karena memang tidak ada persiapan apa-apa kan ya, juga kan amunisi yang sedikit. Itu akhirnya untuk menyelamatkan pimpinannya, karena ada istilah begini, jika pimpinan mati, maka perang kalah. Nah, maka dari itu semua pasukan Letnan Yasir Hadibroto itu
menuju ke arah sini mas. Ada yang sebelah utara situ, ada yang di Pakeran, itu untuk menghalau siasat dari Belanda. Tapi tidak kalah cerdas, Belanda itu sudah menempati posisi-posisi yang memang strategis. Dan akhirnya Letnan Yahya Shirah Diproto demi keamanan dilarikan ke utara, dia itu udah ketembak, kakinya udah ketembak. Nah, yang di sini, yang di samping yang di sekitar sini sekitar 15 TNI meninggal di sini, sekitar sawah meninggal. Jadi begitu untuk mengenang jasa para pahlawan, akhirnya di sini dibentuklah tugu pelor atau tugu peluru. Nah, siapa sih orang yang ngebuat ini pertama? Itu nggak bisa dideteksi mas. Maksudnya? Nggak bisa dicari. Kalau saya kan tanya-tanya nih ke orang tua presepuh dulu, katanya sih dari pemerintah yang buat. Tapi itu idenya orang sini atau ide dari pemerintah juga itu? Apanya? Ide pembangunan ini? Sepertinya dari pemerintah langsung mas. Lah, kan di sini banyak yang berguguran kan orang-orang, tentara-tentara itu. Biasanya kalau di suatu tempat yang mohon maaf sebelumnya ini kosong kan, nggak ada penghuninya. Nah di situ sebelumnya ada tragedi-tragedi yang kurang menyenangkan seperti orang mati dan lain-lain, itu ada memicu hal-hal horornya nggak sih? Otomatis. Nah itu bisa diceritain nggak salah satu hal horor yang terjadi di sini atau beberapa kejadian horor mungkin? Kalau di sini sih masih terbilang aman ya mas ya, karena setahu saya itu kalau di sini kan memang untuk mengenang para pahlawan juga di sini itu menjadi tempat biasanya upacara 17 Agustusan. Kadang-kadang di sini RW 1 sini pemuda sepakat adanya 17 Agustusan. Nah, di momen itu ya 2 kali. Setelah saya kan kesini kan, dulu kan hukum di Purwokerto, sekarang sini 2 kali itu setiap orang upacara kerasukan mas. Selalu ada yang kerasukan. Tapi nggak jatuh. Dia cuma nangis, berdiri, begitu. Nah, itu ada hal lain lagi nggak? Ada mas. Apa ini? Dulu itu ya ada anak kecil. Pukul 10 siang. Dia itu diajak sama teman-temannya ngambil jambu di sini mas. Ngambil jambu. Nah, pada waktu itu dia itu kerasukan. Dia sendiri kesini ya berarti? Sama teman-teman. Cuma dia yang kerasukan. Nah, malam harinya itu di punggungnya ada gambar petanya. Peta? Peta. Itu kebentuknya dengan apa itu, darah atau apa? Kurang paham itu mas. Tapi yang jelas peta. Peta. Dan itu petanya peta apa? Kurang paham itu mas. Maksudnya nggak ada daerah tertentu nggak? Nggak ada. Nah, itu diketahui nggak sosok-sosok yang merasuki? Selama ini belum sih mas. Tapi waktu kerasukan juga itu sempat interaksi nggak? Nah, pada waktu malam itu ya, ketika dia itu disembuhkan, itu ada orang sini lah yang bisa nyembuhin. Kabarnya sih setelah disembuhkan peta itu hilang dari punggungnya. Soal makhluk apa itu kurang paham. Nah, kalau yang berbentuk menampakkan diri itu, ada kasusnya atau enggak? Kemarin ini kan ada konten kreator itu. Kemarin udah izin sama Pak RT. Muncul. Kalau dari arah sana itu, dari sana yang nonton di pinggir sungai itu, itu kelihatan ada api terbang. Terus kalau yang dari dalam video itu kelihatan pocong. Itu tapi nggak ganggu prosesi syuting, nggak diganggu? Enggak. Nah, terus ini kan termasuknya tempat sepi banget ya, karena nggak
karena jauh juga dari pemukiman warga. Ada nggak sih kayak semacam tragedi-tragedi di luar yang sejarah tadi terjadi di sini? Mungkin sih ular berkepala jangkrik ya mas. Ular berkepala? Ular di Iya. atasnya ada jangkriknya. Oh, oke gitu doang. Kalau semacam pembunuhan gitu nggak ada di sini? Nggak ada mas, aman. Berarti yang berbau kriminal nggak ada lah ya? Nggak ada. Ya, terus ada nggak sih titik-titik tertentu kayak yang bisa dibilang tempat itu diwingitkan atau ini titik khusus yang jangan dijamah gitu? Nggak ada sih. Jadi seluruhnya netral ini. Ya, mohon maaf mas, ini boleh nggak sih saya dipandu buat ngeliat-lihat sekitar gini? Boleh mas. Ya, langsung saja teman-teman kita menuju ke titik-titik tertentu tersebut. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di Monumen Peluru atau di sini disebutnya dengan Monumen Pelor. Nah untuk Mas Nelal, kenapa sih kok dibangun monumennya seperti ini, bentuknya seperti ini? Ya, jadi karena dulu itu apa peperangan melawan Belanda menggunakan senjata baku tembak. Jadi bisa jadi mungkin menggunakan simbol yang seperti ini untuk mengenang bahwa dulu pernah terjadi tragedi. Jadi simbol yang diambil itu peluru gitu. Ya. Ya, saya ingin bertanya lagi menyangkut tadi kan banyak TNI kita yang gugur di sini ya. Lah itu dimakamkannya di mana? Di sekitar sini mas. Hmm. Ada juga kan yang meninggal di Wakeran sekitar 3, di pegunungan sebelah 6. Kalau yang di sini di sekitar 15-an mas. Jadi dulu dimakamkan di sini karena meninggalnya di sekitar area Gunung Pelor ini. Kemudian tahun 1960-an itu kerangkanya dibawa ke Taman Tanjung Nirwana Purwokerto. Dipindahkan. Berarti itu sebelum pembangunan ini ya? Iya. Nah ini dibangun tahun? Itu 1960-an mas, setelah kerangka diambil, kemudian dibangun. Oh berarti pemindahannya itu sebelum pembangunan ini, setelah dipindah terus ini dibangun. Lah terus tadi kan Mas Nelal juga bilang bahwasanya kemarin sempat ada penampakan itu di salah satu videonya konten kreator, itu di sebelah mananya mas? Di sebelah sini mas. Ya kamera bisa memperlihatkan ke sana. Di sebelah timur. Nah itu yang menampak hanya satu sosok berarti? Satu sosok mas. Satu sosok pocong. Berarti ini kan sekarang ini cabai-cabian semua ya? Karena ini juga milik warga sih mas. Jadi yang separuh tanah ini jadi ada yang punya warga sebelah. Dan itu hanya menampakkan doang ya? Menampakkan. Itu lama nggak lihatnya atau hanya sepersekian detik? Mas. Berarti berdiam diri di sana? Enggak, dia itu menghilang, terus nampak, hilang, nampak. Oh. Tapi nggak mendekat ke sini ya? Enggak berani. Nah terus yang Banaspatinya tadi di sebelah? Ada di pintu masuk sebelah barat. Di sawah. Ya teman-teman, kemarin waktu ada seorang konten kreator yang sempat tag video di sini juga. Lah terjadi 2 penampakan. Yang satu pertama tadi di sana apa sih nyebutnya, sebuah pocong. Terus yang satunya lagi di sana yaitu api yang menyala atau bisa disebut dengan Banaspati. Sebelumnya terima kasih buat Mas Nelal yang sudah bersedia direpotkan untuk menerangkan tempat ini, pergi ke sini malam-malam dan sudah memberikan kami dan juga teman-teman di rumah itu informasi soal Gunung Pelor ini. Dan buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.